Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat fisika komputasi masih membahas mengenai integral numerik. Pada pertemuan kemarin integral numeriknya itu masih menggunakan metode trapezoid. Untuk pertemuan sekarang beralih menggunakan metode polinom. Nah, metode polinom ini pertama kali dikenalkan oleh Newton dan Gregory. Ini merupakan bentukan umum dari integral itu sendiri, tetapi untuk polinom ini fungsinya menjadi px dx. Nah, ini merupakan fungsi dari px atau polinomnya. Kemudian dari metode polinom itu sendiri ada dua ya, polinom ini harusnya Newton orde pertama dan orde kedua nantinya. Nah, masing-masing orde juga nanti kita bakal mencari persamaannya untuk satu grid atau satu bidang, kemudian multi gridnya juga atau banyak bidang. Kemarin juga di trapezoid kan seperti itu. Kemudian kita bahas yang pertama mengenai polinom Newton-Gregory orde pertama. Ini merupakan fungsi dari polinomnya, yaitu px sama dengan f0 x delta f0 dibagi dengan h. Maka integralnya itu integral dari batas a sampai batas b. Kemudian masukin fungsinya f0 ditambah x delta f0 per h dx. Kemudian semuanya ini diturunkan terhadap x, maka f0 diturunkan terhadap x jadi x f0. Kemudian x delta f0 diturunkan terhadap x, itu berarti x pangkat 2 delta f0 dibagi 2h. Nah, kemudian ini x nya dapat kemudian didapatkan hf0 ditambah h kuadrat delta f0 dibagi 2h. Kemudian h nya bisa kita coret jadi tinggal h per 2 hf0 yang ini h per 2 delta f0. Kemudian jika kita asumsikan delta f0 nya itu f1 dikurangi f2, maka kita ganti untuk delta f0 nya itu menjadi f1 dikurangi f2. Jadi dapat dituliskan seperti ini: hf0 ditambah h per 2 f1 dikurangi h per 2 f0. Kemudian dapat diringkaskan lagi menjadi h per 2 f0, karena ini h f0 dikurangi h f0 jadi h per 2 f0 ditambah h per 2 f1 yang ini. Kemudian maka untuk polinom Newton-Gregory orde 1 pada satu grid atau single grid, satu bidang, dapat dituliskan persamaannya menjadi h per 2 f0 dikurangi f1. Ini merupakan bentuk dari grafik polinomnya. Masih terdapat error ketika menggunakan ini karena ini masih menggunakan pendekatannya saja. Kemudian kita masuk untuk mencari persamaan multigridnya atau banyak bidang, dimana yang kemarin kan ini ya persamaan umumnya untuk integral multigrid. Kita masukin nih si fungsinya itu menjadi f0 ditambah f1, kemudian dan seterusnya tinggal diganti saja f1 ditambah f2, f2 ditambah f3 sampai ke f dikurangi 1 dan ditambah fn. Maka untuk persamaan multigrid atau banyak bidang dari polinom orde 1 ini menjadi h per 2 f0 ditambah 2 sigma dari i sama dengan 1 dari 1 sampai ke n dikurangi 1 f1 ditambah fi ditambah fn. Ini merupakan persamaan multigrid polinom Newton-Gregory orde ke-1. Kemudian lanjut kita mencari menggunakan metode polinom Newton-Gregory orde kedua atau yang disebut dengan Simpson 1/3. Ini merupakan fungsi umumnya, kita masukkan ke dalam persamaan integral, di mana yang tadi itu kan batas akhirnya itu b sama dengan h ya.
berarti itu merupakan fungsi ganjilnya. Nah, ini mah integral batas akhirnya itu sampai ke 2H, berarti fungsi genapnya. Dimana ketika kita masukkan fungsinya, kan ini F0 ditambah X delta FO per H dx, berarti diturunkan terhadap X semua-muanya, didapatkan ini X F0 ditambah X kuadrat delta F0 2H ditambah X kuadrat delta F0 per 6H ditambah X kuadrat delta F0 4H. Maka didapatkan lagi bentuknya menjadi 2HF0 ditambah 2H delta F0 ditambah 1/3H delta kuadrat F0. Dapat diringkaskan lagi menjadi 2HF0 ditambah 2H kuadrat delta F0 2H dibagi 2H ditambah 2H kuadrat delta F0 dibagi 6H ditambah 2H kuadrat delta F0 ditambah 4H, dan didapatkan hasil akhirnya ketika kita mengasumsikan bahwasannya delta F0 itu F1 dikurangi F2 F1 dikurangi F0 maksud saya, maka nanti hasil akhirnya akan mendapatkan 2HF0 ditambah 2HF1 dikurangi 2HF0 ditambah 1/3HF2 dikurangi 2/3HF1 ditambah 1/3HF2. Ini 2HF2 dan dikurangi 2HF2 berarti habis. Kita susun ulang dari yang belakang 1/3HF0. Nah, ini 2HF1 nya dikurangi 2/3HF1 menjadi 4/3HF1. Dituliskan lagi untuk yang ditambah 1/3HF2, dan hasil akhirnya untuk metode Simpson 1/3 pada satu grid atau satu bidang ini menjadi 1/3H dikalikan F0 ditambah 4F1 ditambah dengan F2. Dilanjutkan untuk metode Simpson 1/3 multigrid atau banyak bidang. Ini untuk persamaan umum multigridnya, maka didapatkan hasilnya itu untuk persamaan metode Simpson 1/3 multigrid menjadi H/3 ditambah sigma dari I itu dimulai dari 1, 3, 5 untuk fungsi ganjilnya sampai ke N dikurangi 1 FI. Nah, ditambahkan untuk fungsi genapnya yaitu sigma dari I sama dengan 2, 4, 6 dan seterusnya sampai ke N dikurangi 1 FI ditambah Fn-nya. Kemudian kita masuk ke soalnya masih yang kemarin, fx sama dengan x kuadrat ditambah 4. Kita harus menentukan integral dengan batas awalnya itu 0 dan batas akhirnya itu 2. Kemarin kan dari metode eksaknya didapatkan hasil sebesar 10,6667. Nah, sekarang kita mencoba untuk menggunakan metode Simpson atau pendekatan metode Simpson. Ini yang diketahuinya, H-nya itu jarak antar bidangnya sebesar 1, kemudian X-nya itu persamaannya A ditambah I dikalikan H. Jadi ketika X-nya 0 misalnya, maka kan ketika X ke 0 maka X-nya itu 0 sama dengan kita masukkan persamaannya A-nya 0 ditambahkan dengan I-nya iterasi ke 0 dikalikan dengan H-nya 1 sama dengan 0, kemudian dan seterusnya untuk X ke 1, X ke 2, X ke 3 sampai ke iterasi yang diinginkan atau jumlah data yang diinginkan pada bidang yang kita tentukan juga. Nah, ketika dijawab fungsinya itu kan kita masukkannya dari fungsi ke 0 sampai fungsi kedua sesuai dengan persamaan integral yang telah ditetapkan di atas. Ketika F0 maka 0 kuadrat ditambah 4 hasilnya 4. Ketika F-nya 1, ketika X-nya 1 maka hasilnya menjadi 5. Ketika X-nya 2 hasilnya menjadi 8. Kita masukkan ke persamaan integralnya H/3 F0 ditambah 4 F1 ditambah F2. H-nya kan 1, berarti 1/3. Tadi F0 nya udah didapetin 4, kemudian kita tambah 4 dikalikan F1 nya 5 ditambah lagi F2 nya itu 8, maka 1/3 dikalikan dengan 4 kali 5 20 ditambah 8 ditambah 4 hasilnya 32,
Maka untuk 32/3 ini hasilnya menjadi 10,66667.